saya Rizky Rizaldi. Saya adalah mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Geografi. Saya adalah mahasiswa yang salah satu diturunkan di SMA 7 untuk melatih mental, dan yang salah satunya itu adalah untuk menjadi seorang guru itu adalah salah satu tanggung jawab yang besar. Ya, untuk sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, saya akan mengabsen dulu siswa-siswa yang nggak berada di sini. Tri, Hadir. Kiki, Hadir, Pak. Widya. Hadir. Oke. Ya, kita langsung saja masuk materi selanjutnya. Ya, tidak dipasang atau memang hilang atau teman? Ya, kita masuk ke materinya. Materi yang kita lakukan saat ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang terbagi menjadi satu, pengertian dan tinjauan historis poros maritim dunia. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu pengertian poros maritim dunia dan tinjauan poros maritim dunia. Apa itu poros maritim dunia? Indonesia sebagai poros maritim dunia itu, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional, dan sehingga Indonesia memiliki potensi memainkan peranan politisnya dan politik internasional. Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam hayati dan non hayati yang melimpah, namun pemanfaatan sumber daya alam belum secara optimal diterapkan. Salah satu sumber daya alam yaitu kelautan. Potensi sumber daya kelautan ini apabila dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, potensi kelautan ini akan menjadi modal utama pembangunan nasional di masa mendatang. Ya, apa itu pengertian dan tinjauan historis poros maritim dunia? Menurut seorang perwira tinggi Angkatan Laut yang bernama Alfred Hayer Mayan, dalam bukunya yang berjudul The Influence and Obsessed Power of a Story,
mengemukakan bahwa sea power merupakan unsur pentingnya bagi kemajuan dan suatu negara, mana jika kekuatan laut tersebut berdayakan maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan negara. Ya, kita masuk di pengertian poros maritim dunia. Pengertian poros maritim dunia itu adalah konsep maritim pada dasarnya berawal dari kondisi negara Indonesia yang wilayahnya sebagian besar berupa laut. Konsep poros maritim tersebut berjalan dengan kondisi geografis, strategis dan geoekonomi. Indonesia mempengaruhi serta Samudra Hindia dan terbagi dua menjadi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Salah satu rumusan dasar untuk kembali menguatkan predikat sebagai negara dalam menerapkan poros maritim sebagai rumusan dasarnya. Ya, kita masuk ke yang kedua ya, yaitu tinjauan historis poros maritim. Dilihat dari sisi sejarah, tercatat nenek moyang bangsa Indonesia telah melakukan pelayaran menggunakan kapal bercidik dengan menggunakan alat navigasi yang sederhana. Nenek moyang bangsa Indonesia mampu melakukan pelayaran menuju negara barat, memotong lautan Hindia sampai mendaskar hingga berlanjut ke Pulau Paskah yang berada di timur. Di bawah pimpinan Raden Wijaya, Ham Waruk dan Wati Gajah pada masa kerajaan Majapahit merupakan puncak kejayaan maritim serta menguasai dan mempersatukan Nusantara. Pengaruh kerajaan Majapahit ini terbesar. Lihat kita Pak Guru. Ya? Lihat kita Pak Guru. Ya. Saya jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan dulu nanti Bapak. Makasih Pak. Ya, kalian nanti pahami saja dulu. Ya. Selain dari dua kerajaan maritim tersebut, terdapat fakta lain mendekatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Fakta tersebut yaitu mengemukakan situs persejarahan atau beberapa pulau-pulau situs sejarah tersebut terdapat di dalam gua Pulau Muna, Seram. Pak isi dulu Pak sama pipis. Oh iya silakan. Dan Arguni. Kelas 2 kelas 3. Ngomong 23. Sebenarnya ini tadi kedua, bacaan yang ketiga, satu pertama kau. Ini kan sudah maju. Inilah materi kita hari ini sebagai Indonesia sebagai poros maritim dunia dan pengertian dan poros maritim dunia dan tinjauan historis poros maritim dunia. Mungkin yang Bapak bacakan tadi mungkin kalian sudah paham apa itu poros maritim dunia? Belum Bapak. Bisa dulu sekali lagi Bapak. Ya. Belum paham, Pak. Kita mah ini bakal aku terus ini. Iya, duluan, Pak. Dodo cuma bicara pacaran ini dulu. Aduh. Kasih tahu ke pas sekolah ini. Pak Kiki cuma ketawa, Pak. Ini ada yang tahu Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak berapa? Pulau terbanyak di Indonesia? 135 juta Pak Guru. 17.000 Pak. 16.000. 50, Pak. 16.000. Kalian tadi malam ini tidak belajar kah? Ya ada Pak. Cuman Game chattingan. lah, main game. PUBG, Pak. Jumlah negara yang terbanyak di Indonesia itu berjumlah 13.466 pulau. Dan garis terpanjang kedua di dunia itu adalah 95,181 km. Mungkin materi Bapak cuma cukup sampai di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Tepuk kita tangan dulu. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya yaitu di Sakit, nanti kita ketemu di
maritim Indonesia. Oke, terima Pak, kasih. Pak, ada yang bertanya Pak. Bapak suruh punya pacar katanya. Tidak, Pak.